Pagi-pagi setelah beraktivitas ringan, kurang lengkap jika perut dibiarkan kosong. Untuk urusan sarapan, Makassar punya banyak tempat makan enak yang bisa menjadi pilihan pencinta kuliner khas Kota Daeng. Di sudut lorong Datu Museng terselip warung legendaris sop ubi Haja Hania. Siapa sangka di tempat ini berdiri warung makan yang sudah berjualan sejak tahun 1963. Meski bukan di pinggir jalan raya, namun selalu ramai pengunjung. Ini merupakan sop ubi yang terkenal di Kota Makassar karena sudah berdiri sejak tahun 1960-an lah. Sudah lama juga ya. Saya akan kenal-kenalan dulu deh sama yang punya, sekaligus mau belajar meracik sop ubi yang enak banget. Namanya juga sop ubi, bahan utama yang menjadi ciri khas adalah ubi goreng. Tapi jangan khawatir, ubi gorengnya gak bakal kesepian ya, karena ditemani oleh toge, bihun, bawang goreng, daging, telur, dan daun bawang di atas piring saji. Setelah selesai ditata, tiba saatnya disiram kuah hangat yang terbuat dari rebusan daging dan daun bawang, serta ditambahkan rempah pala. Inilah perbedaannya plating yang saya buat dengan plating yang disajikan oleh Ibu Haja Hania. Ini memang terlihat berbeda sekali ya. Tujuan plating biar terlihat lebih bagus adalah untuk menggugah selera. Terlihat kan? Terlihat amburadul dan berantakan kan punya saya? Karena sudah cukup dikenal, pengunjung juga banyak yang berasal dari luar kota. Warung makan yang sudah dikelola 3 generasi ini buka mulai pukul 7 pagi sampai 9 malam. Wah, luar biasa. Saya beberapa kali makan masakan ini di Selatan, di Makassar khususnya ini, tapi saya rasa ini beda gitu loh. Jadi komplit beda ya, aromanya. Untuk menjaga cita rasa keaslian resep otentiknya, sop ubi Haja Hania tidak membuka cabang dimanapun. Meski demikian, katanya beberapa pejabat dan petinggi negara pernah mampir makan di warung sop ubi ini. Sudah generasi ketiga. Mungkin masalah apa ya, tenaga atau bagaimana ya, jadi kita belum buka cabang mungkin. Apalagi di sini sudah dikenal ini lorongnya ini. Puas menikmati sop ubi, perut saya masih menyisakan ruang untuk berburu tempat sarapan berikutnya. Pilihan saya jatuh pada nasi kuning. Lokasinya kurang dari 2 km ke arah utara. Ya, nasi kuning memang menjadi primadona sarapan di semua tempat termasuk di Kota Makassar. Tapi, nasi kuning di Jalan Riburane ini terlihat lebih menggoda dengan lauk yang komplit tersaji dalam satu porsi. Selain nasi kuningnya yang gurih, beberapa lauk seperti paru, empal, abon, telur, sayur labu siam, dan daging topak lada berkumpul jadi satu. Rame ya? Berbeda kalau kita ketemu nasi kuning di beberapa tempat, tapi kalau untuk di nasi kuning Riburane, semua lauknya komplit. Ada daging, ada telur, ada empal, ada abon, dan seperti biasa, namanya juga orang Indonesia, kalau nggak ketemu sambal, kayaknya nggak enak. Tekstur dagingnya lembut, pas dipadukan dengan nasi kuningnya yang berempah, menjadi paket sarapan yang sudah dikenal sejak tahun 1980. Ini sudah dari kecil dibawa sama orang tua saya ya, udah dikenalin sama kuliner Makassar. Nah, ini nasi kuning yang paling enak banget di Makassar yang pernah saya coba. Udah banyak sih lokasi yang saya datengin. Aduh, ini yang paling benar-benar cocok di lidah saya sih. Lanjut, sekarang kita kembali ke sekitar Pantai Losari, jaraknya hanya sekitar 800 meter dari warung nasi kuning. Puas dengan makanan yang berat-berat, sepertinya saat ini akan saya akhiri dengan makan makanan yang ringan. Ada kue khas dari Sulawesi namanya kue buroncong atau broncong. Sebenarnya mirip-mirip dengan kue pancong, tetapi ada perbedaan untuk kue khas Makassar atau di Sulawesi yang satu ini. Seperti apa perbedaannya? Kita cek. Deng. Kue khas Sulawesi ini banyak ditemui di berbagai sudut kota Makassar. Tampilannya memang sederhana, tapi soal rasa tidak ada duanya.
Kue buroncong terbuat dari campuran tepung, santan, gula, parutan kelapa, dan disajikan hangat-hangat saat pagi hari. Jadi, jangan sampai kehabisan ya. Kita mengenalnya biasanya kue pancong begitu ya. Nah, kalau di buroncong ini perbedaannya adalah di atasnya sudah tidak perlu ditaburi taburan gula atau taburan parutan kelapa kering karena adonannya di dalamnya sendiri sudah terasa manis ya, Deng ya. Dalam sehari, Daeng Siki hanya membawa 12 kg adonan yang akan habis jelang siang hari. Harganya pun sangat terjangkau, cukup dengan 2.500 per buah. Kue buroncong yang sudah dijual di kawasan Pantai Losari sejak 25 tahun ini siap disantap. Kue buroncong sudah ada di tangan. Tidak perlu sesuatu yang mewah untuk menikmati pagi hari, menikmati suasana kota Makassar. Cukup dengan kue buroncong hangat, perut kenyang, hati senang, ditambah dengan suasana Pantai Losari yang menghangatkan aktivitas pagi hari Anda. Rekomendasi sarapan pagi ini semuanya enak-enak ya. Tinggal pilih saja, mau ngemil kue buroncong, sekedar mencicipi sop ubi, atau makan nasi kuning dengan topping melimpah. Raf Kahfi, Alwi Fauzi, Makassar.